Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beriring syukur, tak lupa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat beriring salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus Bapak Nanung dari Kementerian PUPR Pusat. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Idi selaku PUPR Kota Bekasi. Ada Bapak Teguh yang luar biasa, beliau tadi membicarakan ke kita. Alhamdulillah beliau bisa hadir karena memang kalau beliau gak hadir juga kan bingung juga kita kan nanti kan gitu. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dari KCIC Pak. Salam kenal, saya Sirojudin Pak, warga RW 02, warga RT 007. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya di sini banyak rekan-rekan dari pengembang atau kontraktor yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir. Bapak Camat terbaru kita Bapak Jainal Arifin Syah, luar biasa, Jainal Abidin Syah yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Lurah yang memakai baju putih dan berpeci hitam, sangat gagah sekali beliau yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Babinsa, Bapak Sartono, Bapak Babin Kamtibmas, seluruh rekan-rekan pengurus RW dan pengurus RT yang ada di wilayah RW 02. Kami juga hadir, ternyata ada Bapak Ketua RW 07 dari Antilop, karena memang berdekatan dengan kami, Bapak RW, Bapak Mansur Khalid, Alhamdulillah beliau hadir. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan semuanya, kalau nyebutin atu-atu tentunya kebanyakan. Pada prinsipnya, pada waktu itu kalau boleh lagi review ke belakang, sehingga Bapak bilang mungkin kok warga RW 2 susah diedukasi. Sebenarnya bukannya susah diedukasi. Berawal dari undangan yang memang kita diundang oleh Dinas Perhubungan itu pada hari Sabtu 9 April 2022. Di sini adalah sebagai berita acaranya ini adalah ekspos rencana pengalian arus lalu lintas dengan ditutupnya jembatan Antilop untuk pekerjaan pemasangan girder KCIC. Yang ada di paradigma kami ketika itu ditutup adalah penutupan total. Karena memang belum ada tersosialisasikan sama sekali, Pak. Nah, selanjutnya juga belum ada koordinasi apapun kepada kami selaku pengurus RW dan RT tentang wacana penutupan tersebut. Karena kami diberi garansi oleh yang membuat jembatan pengganti itu, yaitu PT Asri, bahwasanya tidak akan ada penutupan jembatan. Itu titik poinnya. Artinya kami secara masyarakat, sebenarnya kami masyarakat yang sangat mengerti bagaimana ini adalah proyek strategis nasional. Karena kami juga berpikir ini tidak boleh dihambat dan kami tidak ada upaya menghambat sebenarnya, Pak. Upaya kami adalah sesuai tugas pokok dan fungsi kami, bagaimana para RT dan RW itu punya manfaat di masyarakat. Nah, kalau coba RT RW cuma bisa tidur aja ya kan nggak mungkin. Artinya nggak ada efektif kami. Nah, tapi kami sangat senang sekali dengan perkataan Pak Nanung, bahwasannya beliau bilang kita selaku pemerintah tidak mau melakukan pendekatan yang represif, akan tetapi lebih kepada humanisme. Seharusnya memang pola pemerintah seperti itu. Karena masyarakat ya bersandarnya kepada pemerintah. Masyarakat bersandarnya kepada hal-hal yang memang bisa kita pegang dan secara kuat. Nah, selanjutnya kami sebenarnya hari ini masih membawa aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat kami adalah bagaimana didahulukan dulu jembatan pengganti, baru itu ditutup. Oh, ternyata kemarin saya juga ngomong sama Pak Nanung, aku juga nggak kuat sebagai RT dan RW. Ketika memang hari ini
semuanya menjadi rasional, ternyata itu tidak ditutup total, ya maka kami akan mengedukasi masyarakat kami. Tentunya juga kan perlu waktu, Pak. Perlu waktu, dan waktunya juga mungkin tidak lama. Silakan saja. Maksud aku, kalau memang itu mau tidak ditutup dengan total, tadi kalau nggak salah pagi itu ada konsultan yang memang sengaja mengukur ya Pak ya, untuk ketinggian 1,7 berapa itu 1,75 sampai 1,8. Nah, itu kita pengen besok itu pagi kita cek manual. Cek manual. Coba kita lewatkan itu motor, yang namanya orang kan pasti ada kesalahan, Pak. Buktinya proyek ini menjadi ini kan karena kesalahan. Elevasi yang tidak tepat, akhirnya kita yang menjadi terkena dampak masyarakat. Ya kan Pak Nandung ya? Kira-kira begitu. Nah selanjutnya ya kami akan mengiyakan Pak. Karena masyarakat ya akhirnya akan kami edukasi, ini adalah proyek strategis nasional. Tanda yang kedua ini adalah ada pertemuan kedua pemerintah yang memang ada di tingkat negara. Nggak berani. Kami masyarakat kecil. Kami hanya mendampingi masyarakat kami yang memang kalau Pak Teguh bilang ini udah terlalu lelah, apalagi kami RW Pak. Apalagi RT-RT-nya. Nggak bisa tidur Pak. Dari semenjak bulan puasa kita diundang oleh Dinas Perhubungan, sampai sekarang nggak bisa tidur. Malam terus pulangnya. Tidurnya luar biasa, Pak. Akhirnya kesehatan kami juga terganggu. Bukan hanya kesehatan kami secara fisik, tapi kesehatan kami secara psikologis, Pak. Mental. Karena kami kan, akhirnya kan aku takut berpikir masyarakat ini, RW nggak bisa memperjuangkan ini. Teman-teman para RT nggak bisa memperjuangkan ini. Karena pada waktu itu wacananya yang menurut paradigma kami itu adalah penutupan total. Nah akhirnya sekarang dikasih rasionalisasi ini. Akhirnya kami, ya pada prinsipnya, ya kami sebenarnya menerima asalkan kami dikasih garansi. Ini kan garansi nih Pak. Sebenarnya kan permasalahan ini adalah permasalahan imbasnya sebenarnya karena memang di sana punya luka masa lalu. Kalau tidak ada luka masa lalu mungkin kami juga sudah mengiyakan Pak. Dari proses itu saya lihat berita acaranya pertama dijanjikan 3 bulan meleset lagi. Masyarakat akhirnya kami sebagai ketua RW yang memang diamanahkan oleh para ketua RW. Akhirnya kami buka Permata Timur. Kami buka tuh perubahan Permata Timur karena kami ingin mengefektivitaskan masyarakat. Karena kami juga pengen masyarakat itu efektif. Masyarakat itu efektif. Kami paham betul Pak, setiap ada pembangunan pasti ada dampak. Kami paham betul. Kami paham betul ketika ada tindakan pasti ada sebabnya. Kami paham betul tentang itu. Nah makanya tadi kami mohon kasih kami garansi. Garansi itu ditandatangani bersama. Kalau memang selesai ya tanggal 1 Agustus, ya selesaikan tanggal 1 Agustus bisa dipakai. Kalau memang tidak selesai di tanggal Agustus, apa konsekuensi logisnya? Kan itu Pak yang kita bicarakan. Akhirnya kami bisa mengedukasi masyarakat. Masyarakat tenang, ini nggak lama. 1 Agustus bisa dilalui. Akhirnya kan kami nyaman Pak. Jadi bisa tidur lagi ya. Sampai Agustus akhirnya jadi susah tidur lagi nih Pak. Susah tidur lagi nih Pak. Karena kita mikirin was-was terus, ya Allah. Ini bagaimana, ini bener enggak gitu loh Pak. Karena kan yang namanya perkiraan orang itu mudah meleset Pak. Perkiraan orang itu mudah meleset. Tapi perkiraan yang tidak meleset itu ya pastinya adalah takdirnya Allah, itu gak bakalan meleset Pak. Kalau perkiraan orang pasti meleset. Nah kami hanya berharap itu Pak, kalau memang itu kasih garansi kami. Garansi yang pertama tadi kami boleh memonitoring itu per hari. Yang kedua kasih garansi kami lewat tanda tangan semacam komitmen kebersamaan. Apabila misalkan memang tidak bisa diselesaikan tanggal 1 Agustus, apa konsekuensi logisnya buat kami masyarakat yang terdampak. Itu loh Pak. Kalau bicara tadi Pak Disub kami tidak tidak punya kepentingan apa-apa, apalagi kami RT RW punya kepentingan apa Pak? Bicara kalau kepentingan ya, kami kan juga tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau kami hanya sebagai RW yang biasa aja, ya udah kami terima aja ini proyek strategis nasional. Kami tidak membawa aspirasi masyarakat, lewat saja sudah. Tapi kami masih membawa aspirasi tersebut. Nah selanjutnya Pak, untuk kaitan itu kami tunggu nanti pengukuran itunya, pengukuran benar nggak manualnya. Kalau memang benar itu bisa kita jangkau, nanti kami akan edukasi kepada masyarakat. Tentunya permasalahan rambu-rambu dan segala macam, silakan Pak, tolong diiniin karena memang
Pak Disub tentunya tahu benar kalau pagi kemacetannya luar biasa di situ. Kemacetan di jembatan yang lama itu luar biasa. Lewat Kapin macetnya luar biasa. Lewat Kapin ada tikungan kecil macetnya luar biasa di situ. Nah tentunya kalau sampai berlarut-larut lama, makin banyak aja orang yang telepon saya Pak RW. Enggak benar juga ini katanya Pak RW katanya kan begitu Pak. Kalau Pak RW udah nggak benar kan Masya Allah Pak. Kami tidak mau terjadi itu Pak. Tolong kami hanya masyarakat, kami hanya berharap dan bukannya menolak, kami berharap Pak. Pada waktu itu kami berharap bagaimana proyek ini harus meminimalisir masalah tanpa masalah. Nah itu kan akhirnya kami yang sebenarnya rapat seperti ini yang kami tunggu Pak. Dari bulan puasa pada waktu itu sampai sekarang ya ini rapat seperti ini kami tunggu. Akhirnya kan kami hanya dapat informasi yang tidak jelas, informasi yang bukan sesuai dengan kompetensinya. Nah itu kan was-was masyarakat Pak RW. Itu masa yang kerja cuma 3 Pak RW kayak orang main masak-masakan katanya. Saya lagi ditelepon urusan pembangunan mana saya paham Pak. Yang saya paham ini bagaimana saya minta kepastian dari KCIC, dari Sinohydro dan lain-lain. Itu Pak. Nah selanjutnya Pak, kami juga telepon sama Pak Idi, berdiskusi sama Pak Idi. Kami mohon juga ketika ada pembangunan, tentunya kan pastinya ada dampak AMDAL. Nah itu kayak di RT 6, ini belum punya akses jalan yang baru. Karena pastinya ketika akses yang sekarang ini jadi, akses jalan yang baru buat warga itu belum ada. Nah itu kami mohon tolong ditepu. Yang kedua drainasenya. RT 7 tadi permasalahan apa Pak RT 7? Permasalahan pagernya. Nah beliau bawa tuh Pak itunya. Ya secara bentuk tertulisnya. Nah itu yang kami harapkan. Jangan sampai kami ditanya lagi sama warga Pak. Karena warga kan mohon maaf ya Pak. Yang namanya warga itu tingkat heterogenitasnya. Tingkat pola pikirnya itu beda-beda. Akhirnya ya kami akhirnya jadi sulit tidur juga menjawab pertanyaan warga itu. Ya mungkin kalau misalkan Pak Idi kan nggak langsung ditanya sama warga. Kalau RW kan bisa diketok pintunya. Assalamualaikum Pak RW, itu bagaimana? Itu bagaimana? Jawabnya susah Pak. Begitu Pak. Nah selanjutnya ini kita emang para ketua RT terusnya para RW ini alhamdulillah kompak Pak. Kompak. Tapi tolong nanti Bapak juga beri kesempatan kepada teman-teman RT yang terdampak untuk bicara juga tentang hal ini. Tolong dikasih kesempatan untuk bicara seperti ini. Kami juga minta sosialisasikan hal yang seperti ini dengan bentuk spanduk, dengan bentuk yang lain supaya warga memahami tentang kaitan ini. Nah itu Pak. Nah selanjutnya kami juga sifatnya ini memohon Pak. Yang namanya orang membangun itu tentunya kan pasti ada CSR yang harus ditempuh. Nah CSR yang harus ditempuh, kami sifatnya memohon ini Pak ya. Memohon karena di RW 2 itu ada namanya tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat itu bagaimana mendampingi masyarakat kecil untuk diadvokasi ke rumah sakit. Kalau misalkan tidak keberatan Pak, ini adalah kado buat di RW 2. Bagaimana kalau tidak keberatan nih Pak ya, ini sifatnya permohonan. Kita diberikan mobil ambulan. Itu kalau tidak keberatan. Sifatnya permohonan, yang namanya permohonan bisa diterima atau tidak. Nah selanjutnya, di lahan-lahan yang memang dibebaskan oleh KCIC kan banyak lahan kosong Pak. Nah bagaimana lahan kosong itu kami bisa dibangunkan sekretariat RW. Karena kami belum punya sekretariat RW Pak. Kami belum punya sekretariat RW. Sifatnya permohonan bukan buat pribadi kami tapi buat kepentingan umum. Karena khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.